Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Risma Putri Anya, nomor absen 24 dari kelas 10 Farmasi 2. Nah, dari sekolah SMKN 3 Bangkalan. Di sini saya diberi tugas oleh guru pengajar saya untuk membuat sebuah teks anekdot. Nah, kebetulan saya sudah membuat teksnya. Baik, sebelum saya untuk memulai membacakan teks yang saya buat, teks anekdot itu sendiri mempunyai 3 struktur, yaitu yang pertama orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Nah, sekarang langsung saja saya akan membacakan teks anekdot yang saya buat tanpa berlama-lama lagi. Si juara kelas orientasi. Pada suatu pagi, pukul 7 tepat, Sinta siswa yang terkenal sebagai anak yang selalu juara kelas telah tiba di sekolah. Ia berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Tetapi begitu sampai di depan kelas, ia tampak kebingungan dan mulai memeriksa isi tasnya. Nah, bagian ini termasuk orientasi karena bagian ini merupakan awal yang menceritakan latar belakang atau awal kejadian cerita. Komplikasi. Tak lama kemudian, teman sekelasnya yang bernama Sari menghampiri dan bertanya, "Sinta, kenapa mukamu tegang begitu? Apa ada yang hilang?" Sinta tersenyum malu dan menjawab, "Aku lupa membawa buku PR Bahasa Indonesia. Padahal tadi malam sudah susah payah mengerjakan sampai larut malam." Sari tertawa kecil sambil berkata, "Masa sih seorang juara kelas bisa lupa bawa buku PR? Bukannya kamu biasanya paling siap?" Sinta terdiam sambil tersipu. "Ya namanya juga manusia, kan bisa lupa," katanya, berusaha mencari alasan. Saat bel masuk berbunyi, Ibu Nisa guru bahasa Indonesia yang terkenal dengan tegas sudah berdiri di depan kelas. Ia memperhatikan Sinta yang tampak gelisah. "Sinta, bukumu mana?" tanya Bu Nisa dengan nada serius. Sinta hanya menunduk dan berbisik, "Maaf Bu, saya lupa bawa bukunya." Bu Nisa menghela nafas lalu berkata, "Sinta, lain kali diingat-ingat ya. Jangan sampai PR yang sudah susah payah kamu kerjakan malah tertinggal di rumah. Sekarang kerjakan ulang di sini sebagai hukuman." Nah, itu teks tersebut termasuk ke struktur yang kedua yaitu komplikasi. Karena teks tersebut merupakan bagian inti yang memberikan unsur mengkritik evaluasi. Dengan wajah penuh penyesalan, Sinta hanya bisa mengangguk dan segera mengeluarkan alat tulis untuk mengerjakan ulang tugasnya. Sari dan teman-teman sekelasnya tertawa kecil sambil berbisik, "Wah, ternyata juara kelas bisa lupa juga ya." Nah, tes ini termasuk evaluasi karena bagian ini merupakan bagian akhir dari permasalahan atau penyelesaian akhir dari cerita yang dituliskan. Nah, dalam cerita teks anekdot yang sudah saya buat, sudah termasuk kaidah-kaidah kebahasaannya. Kebetulan, kaidah kebahasaan teks anekdot yaitu akan ada 6. Yang pertama, kata keterangan waktu. Yang kedua, pertanyaan retoris. Yang ketiga, majas sindiran. Yang keempat, kata kerja aksi. Yang kelima, konjungsi urutan waktu. Dan yang keenam, kalimat perintah. Berikut kaidah-kaidah kebahasaan yang berada di teks anekdot yang sudah saya buat. Yang pertama, kata keterangan waktu. Pada suatu pagi dan tadi malam. 2. Pertanyaan retoris. Masa sih juara kelas bisa lupa bawa buku PR? 3. Majas sindiran. Bukannya kamu biasanya paling siap? 4. Kata kerja aksi. Tiba, berjalan, memeriksa, tersenyum, tertawa, menghela nafas, mengangguk, dan mengeluarkan. Yang kelima, konjungsi urutan waktu. Tetapi, tak lama, kemudian, saat, lalu. Yang keenam, kalimat perintah. Sinta, lain kali diingat-ingat ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf dan maaf jika ada kata-kata yang salah atau kekurangan dari kata-kata saya, mohon dimaklumi adanya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.